tertulis, ada dalilnya, hadis Bukhari, Islam adalah pengikut iblis karena iblislah yang berencana untuk. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Lensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Penyaliban itu terjadi karena upaya manusia untuk menyelamatkan dirinya. Dengan beranggapan bahwa dengan menyalibkan Yesus, itu mereka telah berbuat bakti kepada Tuhan. Itu tertulis di mana? Yohanes 16 ayat 1 sampai 4. Ya. Nah, kamu akan dikucilkan dan akan tiba saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan berbuat bakti kepada Allah. Karena mereka berbuat demikian, karena mereka tidak maupun Yesus. Ya. Nah, hal itu terjadi lagi, Rames, dikeraskan lagi lah, jangan cengeng seperti itu. Suara saya sudah keras ini. Iya, cuma melempam. Coba, tegas ya. Melempam. Iya. Yohanes 16 ayat 1 sampai 4 ya. Tadi saya sudah tunjukkan. Ada juga Yesus ingin disalibkan, itu terjadi di Yohanes, sebentar ya. Yohanes, alasan Yesus disalibkan ya. Yohanes 10 ayat 33. Jawab itu waktu Yesus ingin dihakimi. Jawab orang-orang Yahudi itu bahwa bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan sekalipun engkau hanya seorang manusia saja, seperti Bang Suma bilang ya, Yesus hanya manusia saja. Tapi engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, itu alasannya sehingga dia ingin dihakimi. Dan itu oleh Kayafas juga, imam besar, itu tertulis di Yohanes 11 ayat 49 sampai 50. Nah, pertanyaan saya untuk Bang Suma. Ya, bolehkah Bang Suma membalas sesuatu sebagai tanda untuk menyelamatkan diri Bang Suma? Boleh nggak apabila seseorang misal menghina Bang Suma, boleh nggak Bang Suma membalasnya? Dan saya minta datanya, dasar ayatnya ada nggak di dalam keyakinan Bang Suma? Silakan. Lumut kali kau, Rames. Silakan turun dan. iya, saya tanggapi dulu pernyataan Anda yang ngibul. Anda membawa Yohanes 16 itu nggak ada hubungannya dengan penyaliban, Cak Ayu. Ini nubuatan tentang Paulus, pendiri agama Kristen yang akan datang menganiaya muridnya. Sedangkan penyaliban itu nubuatan jelasnya ketika dikatakan oleh Yesus terkait dirinya. Anda baca di dalam Yohanes 8:37. Kenapa kau ingin membunuh aku? Lukas 22 nomor 53. Kenapa kau ingin memukul aku dengan pentungan? Itu nubuatan-nubuatan itu. Yohanes 12:30, Yohanes 12:31, Yohanes 14:30. Bahwa saatnya juga penguasa dunia datang. Dan penguasa dunia itu tidak berkuasa atas diriku. Saatnya aku pergi kepada Bapa karena penguasa dunia datang. Kenapa kau ingin membunuh aku? Kenapa kau ingin memukul aku? Tetapi memang saatmu sekarang, saatnya kuasa kegelapan. Jadi jangan kau anggap yang ada di Komal ini Kristen. Kami ini pakar Bible.
Jadi kalau Anda membawa data dalam Yohanes 16 nomor 1, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku, kamu akan dikucilkan. Kamu bukan aku. Itu berbicara murid Yesus yang teraniaya oleh pendiri agama Kristen. Sebelum mendirikan agama Kristen, terlebih dahulu sang pembinasa keji ini melakukan pembinasaan terhadap murid-muridnya secara jasmani. Setelah itu pembinasa keji ini membunuh akal pengikutnya. Nah, jadi kalau berbicara mengenai penyaliban itu Yesus katakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa itu? Membunuh aku. Jadi penyaliban itu keinginan iblis. Siapa yang menerima penyaliban, menerima hadiah dari iblis. Siapa yang merasa dirinya merdeka, menang dari dosa, karena menerima penyaliban, itu sama dengan dia menerima keselamatan yang diberikan oleh iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Menerima salib sama dengan menerima iblis sebagai bapak. Pahami itu. Jadi penyaliban itu terjadi karena faktor pengingkaran mereka terhadap kerasulan Yesus. Mereka nggak mau menerima Yesus itu nabi, nggak mau. Maka mereka berupaya untuk menolak Yesus supaya bangsanya tidak dirampas oleh orang Roma. Itu yang Anda harus pahami. Sekali lagi saya katakan, sebenarnya Kristen ya, juru selamatnya itu bukan Yesus. Kristen itu juru selamatnya adalah si antikristus. Andai saja tidak ada antikristus. Contoh nih, coba dianalisa pernyataan saya. Kalau kita membaca Yohanes 11 nomor 45. Dan kita baca kemudian Yohanes 3 nomor 16. Siapa percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di tengah-tengah Bani Israel ada Yesus. Mereka terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang percaya. Kelompok yang kedua yang tidak percaya atau antikristus. Pengikut Kristus dan antikristus. Itulah Bani Israel. Terpecah menjadi dua saat itu. Antikristuslah yang menghasilkan karya tertinggi. Yaitu menyalib. Salib ini adalah karya paling sukses yang dilakukan oleh antikristus terhadap Yesus. Catat, sedangkan mereka yang pengikut Kristus atau yang percaya Kristus habis dibinasakan sesuai dengan nubuatan Yohanes 16 nomor 1 sampai 4 yang tadi. Dari mana Kristen ini bertumbuh? Dari murid-murid yang dianiaya kah? Atau dari orang-orang yang menganiaya murid-murid? Sekaligus mereka yang disebut antikristus. Jadi, saudara-saudara, dengarkan baik-baik, catat baik-baik, rekam ulang, perbanyak suara saya ini. Kristen itu juru selamatnya bukan Yesus. Andai saja seluruh orang Yahudi percaya kepada Yesus, tidak ada penyaliban. Dan kalau seluruh orang Yahudi percaya Yesus, berarti tidak ada penebusan dosa. Andai saja semua orang percaya kepada Yesus, tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada penebusan dosa. Kalau tidak ada penebusan dosa, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Protestan, tidak ada Advent, tidak ada Pantekosta. Kenapa? Yesus berakhir dengan kaumnya Bani Israel dengan selamat. Ya, gantian dulu Bang Mika. Oleh karena ada antikristus lah, yang memusuhi Yesus lah, yang kemudian membuat saksi palsu, tipu muslihat lah, yang menghantarkan kemudian Yesus itu disalib lah, sehingga dia keluar dari kubur setelah dia disalib lah, bangkit dia pada hari ketiga lah, lahirlah Kristen, tralala, tralili. Oke, boleh Oleh sebab itu, diam dulu. Oleh sebab itu, Kristen juru selamatnya bukan Yesus. Kristen juru selamatnya adalah si antikristus yang menyalib Yesus. Silakan. Oke, saya tanggapi ya, saudara ya. Bapak sabar dulu, Pak. Sabar dulu, Pak. Ya, gantian. Ya, Nanti ada di atas nanti. Ya, silakan. Silakan. Ya. Mohon maaf Bang Suma, dari tadi saya bahas itu merujuk kepada saya mengangkat
penyaliban yang terjadi itu dan membawakannya kembali kepada kehidupan saat ini. Di zaman saat ini, banyak orang ingin menyelamatkan dirinya dengan cara upaya mereka sendiri. Yaitu dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara membunuh orang lain, ya, dan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat bakti kepada Tuhan. Sehingga di sana mereka beranggapan bahwa mereka akan diselamatkan. Itu upaya manusia. Nah, sehingga beranjak dari hal ini, saya bertanya kepada Bang Suma. Kalau di Bang Suma bagaimana gitu loh? Apakah upaya Bang Suma juga harus berupaya untuk menyelamatkan diri Bang Suma dengan cara demikian atau tidak? Apa? Ini Saya menambahkan Bang, atau murni dari rahmat daripada Tuhan saja. Nyambung kayak Bunda. Waduh. Enggak nyambung. Nah, saya lagi menanggapi pernyataan Saya masuk Bang Rames sedikit, Bang. Boleh. Silakan. yang nyambung dengan pernyataan Bang Zuma tadi. Bang Rames, izin. Bang Rames mungkin bertanyanya gini kali Bang Zuma, bagaimana prinsip dalam Islam ketika kejahatan itu kita balas dengan setimpal, begitu barangkali. Jadi kalau secara logika, Lanjut. Ya, oke. Nah, Bang Suma tadi jawabnya nggak nyambung. Dia Ya, fokusnya dengar dulu. dengar dulu. Bukan tidak nyambung gini Bang Rames. Jadi ketika berdasarkan prinsip yang namanya dalam mantik, dalam logika itu ada namanya keadilan dan keutamaan moral, Bang Rames. Jadi kalau bertanya tentang dalil di dalam Al-Quran tuh begini. Ada kalau Bang Rames mau baca di dalam surat Asy-Syu'ara, ya. Dalam Asy-Syu'ara itu dijelaskan, dan balaslah satu kejahatan, itu adalah dengan kejahatan yang serupa. Asy-Syu'ara ayat 40. Jadi Bang Rames harus paham, bahkan di dalam Asy-Syu'ara itu, ya, inti dalam ayat itu adalah Allah menjelaskan bahwa perbuatan membela diri yang dilakukan seseorang yang dianiaya oleh orang lain, itu hendaknya ditujukan kepada pelaku penganiayaan. Jadi tindakan balasan atau pembelaan diri nggak boleh berlebihan sesuai dengan balasan. Kalau Bang Rames bertanyanya, ada nggak di ajaran Islam? Ada. Kita nggak boleh harus kasihi musuh. Bagaimana cara mengasihi musuh? Gitu loh. Apalagi dalam berperang nggak bisa Bang Rames. Kalau namanya peperangan dalam surat Al-Baqarah ayat 194 di situ jelas. Famani atada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma atada alaikum. Barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Seperti itu Bang Rames. Nggak bisa kita ketika kita ini diserang terus kita diem. Bagaimana ceritanya? Nah, Baik, terima kasih Bang Rames dan Bang Muhammad. Saya izin menanggapi Zuma dulu tadi kalau boleh. Ya, mengenai pernyataan bahwa, boleh saya berargumentasi? Silakan, Bang Mikael. aduh, saya udah di mute ini. Oke. Kalau begitu saya minta izin ya Bang ya untuk counter pernyataan atau penggiringan opini dari Zuma. Ya. Baik, begini, minta izin ya. Tadi Zuma menggiring opini bahwa yang menyalibkan Yesus Kristus itu adalah iblis atau antikristus, ya. Gitu. Nah, kalau bicara tentang penyaliban dalam doktrin atau teologi kekristenan, Yesus harus mati untuk menebus dosa manusia. Itu umum sekali sudah dipahami, begitu. Kenapa manusia berdosa? Karena Adam telah melanggar titah perintah Allah. Nah, itu sudah jelas dipahami. Oke. Nah, sekarang apakah Islam punya literasi mengenai dosa waris? Ternyata ada. Di hadis sahih Bukhari 4367 itu dinyatakan dialog antara Adam dengan Musa. Ya, Adam diberikan punishment, yaitu keluar dari surga. Akibat apa? Nah, akibatnya kan penyebabnya ada.
akibatnya dia diturunkan. Diturunkan itu bukan hadiah. Yang tadinya di tempat yang paling nyaman, diturunkan ke bumi yang tidak nyaman. Karena di situ ada si kunyuk, kan begitu. Nah, kalau dinyatakan di situ pada saat Musa dan Adam berbicara mengenai Adam yang berbuat salah, dan hadis itu berkata bahwa Adam menyampaikan kepada Musa menyampaikan kepada Adam, lalu Adam menjawab, bukankah engkau diberikan Taurat dan memang isinya sudah ditetapkan bahwa sebelum diciptakan aku ditetapkan untuk turun ke bumi. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah Adam yang diturunkan ke bumi ini itu adalah rencana Allah, atau Allah bekerja sama dengan iblis untuk Adam menjadi khalifah di bumi? Dari tempat yang nyaman di surga tuh menjadi dia tinggal di tempat yang tidak nyaman di bumi. Ya, yang akibat itu adalah seluruh keturunan Adam, manusia, ada di bumi. Ini kita tahu sekarang bahwa bumi ini sudah dipenuhi dengan kejahatan. Lebih baik di surga. Jadi kalau pakai logikanya Zuma, bahwa penyaliban adalah rencana iblis, maka Adam diturunkan dari surga ke bumi itu adalah rencana siapa? Rencana Allah kah? Atau rencana Allah dengan iblis yang bekerja sama? Kalau pakai logika itu, mudah sekali kita mengcounter. Karena tertulis, ada dalilnya, hadis Bukhari 4367. Jangan diulang-ulang. Ya, Ya, iya kan supaya jelas. Ya. Jadi Diulang-ulang kalau tadi. poinnya adalah, ketika Zuma bicara bahwa kekristenan adalah pengikut antikristus, berarti saya juga bisa menggunakan logika bahwa Islam adalah pengikut iblis. Karena iblislah yang berencana untuk membuat manusia diturunkan ke bumi. Ya. Sudah ya. Allah adalah, Sudah ya. Ini jahilun fil ardi khalifah. sebenarnya kalau Jangan diulang-ulang. Ya. Nah, poinnya Jadi, sudah. kalau Allah adalah Allah Tuhan yang maha bijaksana, dia tidak akan menurunkan Adam. Iya, sudah biar ditangkapi oleh Gurunda. Silakan. Jadi jawab saja dulu Zuma. Saya pakai Gantian. Dengarkan baik-baik. Saya singkat aja, Sebelum tragedi Adam dan iblis di Ganbi Eden, bahkan sebelum dicipta, rencana awal Tuhan menciptakan baik menurut Al-Quran maupun Bible itu untuk mengisi bumi. Itu yang Anda harus paham itu. Jadi dalam Al-Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Di bumi. Kemudian Kejadian 1 nomor 26 di bumi. Jadi belum ada tragedi apa-apa, Tuhan sudah merancang bahwa akan menciptakan manusia bernama Adam untuk mengisi bumi. Sedangkan penyaliban, mana rencana Tuhan? Tunjukkan kepada saya. Di mana Tuhan berencana, aku akan turun ke bumi, mati ditempeleng sama orang Yahudi. Di mana itu? Sebagaimana tertulisnya bahwa Adam memang dirancang untuk mengisi bumi sebagai pemimpin. Ada. Nah sekarang kau katakan kami pengikut iblis, padahal ada rancangan Tuhan sudah mengisi bumi, Bu. Adam itu. Nah sekarang giliranmu. Mana rancangan Tuhan sebagaimana Tuhan merancang bumi akan diisi manusia? Tunjukkan kepada saya di kitabnya orang Yahudi, Tuhan berencana untuk mati di atas salib dengan jalan kutuk agar menebus dosa-dosa para pendosa. Di mana itu tertulis? Silakan. Saya jawab dulu ya. Pernyataanmu bahwa itu kamu lompat ke rencana penciptaan, tapi kamu tidak fokus kepada Sahih Bukhari 4367. Kalau kamu baca secara jelas, Musa memvonis Adam dengan berkata kamu mencelakakan manusia. Sampai manusia harus tinggal di bumi. Di situ ada kata mencelakakan.
Nah, kamu tidak baca dengan teliti di situ. Kamu mencelakakan manusia, divonis oleh Musa kepada Adam. Ya. Jadi ada celah yang disampaikan Musa kepada Adam. Ya. Nah, kata mencelakakan itu artinya apa? Kausalitas manusia ada di bumi mengalami penderitaan itu karena Adam. Oke, itu pernyataan pertama saya. Kamu lari, lompat tiba-tiba ke Alkitab. Nah, oke, yang bicara tentang rencana Allah mengisi bumi dengan hadirnya manusia. Oke, yang pertama itu. Kamu tidak lihat ada kata mencelakakan dalam hadismu sendiri. Yang kedua, kamu bicara bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 26 Allah memang merencanakan manusia untuk mengisi bumi, ya, dan mengelolanya. 26 sampai 28. Ya. Kemudian kamu bicara di mana ada tertulis bahwa Yesus atau Sang Mesias harus turun ke dunia. Begini, saudara, Anda sendiri sudah paham bahwa doktrin kekristenan manusia yang berdosa ini harus ditebus. Ditebus dari apa? Dari dosa. Nah, berarti dosa adalah akar dari permasalahan ini. Ya kan? Kalau tidak ada dosa, Mesias tidak perlu datang. Yesus tidak perlu datang. Nyatanya manusia berdosa. Kejadian 3 ayat 23. Dia diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kejadian 3 ayat 23. Lalu pada saat tragedi Kejadian 3 itu, ketika Adam jatuh ke dalam dosa itu, di Kejadian 3 pula Allah memberikan solusi daripada kesalahan manusia yakni dosa. Dengan cara apa? Menubuatkan kedatangan Mesias. Itulah yang disebut sebagai protoevangelium. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Itulah solusi. Dan nubuatan tersebut diulang-ulang oleh Yesaya, oleh Yeremia, oleh Daud, dan nabi-nabi selanjutnya, nabi-nabi seterusnya, nabi-nabi lain. Akhirnya tergenapi kedatangan Mesias. Kita tahu dari mana, ya? Kedatangan Mesias di dalam Lukas sudah jelas. Telah lahir Tuhan dan Kristus, ya, di kota Daud, kota Betlehem. Itulah penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Ya. Jadi saya simpulkan dua pertanyaan dan pernyataan saya. Yang pertama, Zuma dia tiba-tiba lompat ke penciptaan dan tidak fokus pada hadis Bukhari 4367, di mana di situ Musa memvonis Adam dengan berkata, kamu mencelakakan manusia sehingga kamu diturunkan ke bumi. Itu bukan hadiah. Diturunkan itu namanya artinya apa? Itu udah downgrade kehidupan, downgrade kualitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kamu tanya di mana, sudah jelas mana nubuat tentang Tuhan turun ke bumi, mati, disalib, nebus dosa. Kejadian 3 ayat 15. Apa itu? Enggak nyambung. Yang saya tanya tentang enggak ada hubungannya itu. Jangan cok. Ada. Itu enggak ada hubungannya, enggak ada. Karena yang itu saya tuntutan. Maksa banget cuy. Yang saya jawab dulu yang pertama. Jawab dulu yang pertama. Yang saya kenapa lari dari Sahih Bukhari? Kenapa lari dari Sahih Bukhari? Takut kamu jawab. Gantian. Saya takut. Gantian. Di situ juga Nabi Adam bertanya juga kepada Nabi Musa. Apakah juga engkau tahu apa yang ditugaskan Tuhan Allah kepadamu ketika engkau diberi Torah? Juga ditanya oleh Nabi Adam. Artinya mereka dua pasrah akhirnya jatuh kepada keadaan di mana Tuhan lebih tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Bahwa Tuhan sudah menggariskan itu semua. Allah sudah menggariskan itu semua. Adam jatuh ke dalam, jadi kesimpulannya Adam turun ke bumi itu adalah rencana Allah. Yes.
Kenapa? 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 Aduh. Sekarang saya tanya. Kutanya, tunggu. Berarti ada doktrin Tunggu. di situ. Tunggu. Doktrin Saya kualitas. balik. Saya balik nanya. Apakah penyaliban itu rencana Allah? Kutanya kembali kepadamu. Apakah salib itu rencana Allah? Saya nggak jawab. Kematian Kristus ada rencana Allah. Ya terus kenapa kamu tertawa? Hah? Kenapa Ya kamu jelas, tertawa? karena apa? Karena konteksnya berbeda, Kam. Kalau Sekarang saya tanya, dengar. Adam itu Dengar. diturunkan. Dengar. Dia diturunkan Dengar. dari surga downgrade atau tidak? Sekarang begini, dengarkan saya bang. Kalau anda mengatakan salib Adam itu, diam dulu. kalau anda Adam mengatakan, diturunkan dari Gantian dulu. Gantian dulu, belum selesai. dengar. Kalau Gantian anda Kamu belum jawab mengatakan, pertanyaan. kalau anda mengatakan Kamu- penyaliban itu adalah rencana Tuhan, pertanyaannya muncul. Andai saja tidak direncanakan Adam turun ke bumi bersama keturunannya, bagaimana ada penyaliban? Sementara penyaliban adalah sudah direncanakan. Kalau penyaliban sudah direncanakan, berarti segala Itulah sesuatu, berarti segala sesuatu yang terjadi terhadap doktrin Kristen bahwa Adam sudah turun ke bumi, itu sudah direncanakan semuanya itu. Karena endingnya sudah tertulis bahwa di tahun sekian Tuhan akan turun untuk mati di salib. Kalau tidak direncanakan tentang Adam di Ganbi Eden untuk turun ke bumi, lalu yang kau katakan salib sudah direncanakan, itu buat apa direncanakan? Otakmu berfungsi. Jawab ya. Oke, mudah-mudahan kau paham. Inilah cacat kronologi berpikir dari Zuma. Adam dalam Sahih Bukhari 4367 itu mengatakan kepada Musa bahwa bukankah di dalam isi Tauratmu sudah ditetapkan sejak sebelum segala sesuatu belum diciptakan bahwa Adam harus turun ke bumi. Nah, Ya. terus Nah, makanya Adam sabar ya. Makanya Adam harus turun ke bumi itu dipertanyakan kenapa dia harus turun ke bumi. Oh, itu rencana Allah kata kamu. Itu Ya, rencana memang. Allah. Oh, berarti kalau itu rencana Allah ada downgrade dong. Kan Allah mau maksudnya- manusia itu aman dan nyaman. Kenapa harus diturunkan ke bumi? Nah, kalau kamu bilang tadi pertanyaan saya jelas. kalau Pertanyaan saya, Zuma. dengar Kalau dulu. sabar- Enggak, dengarkan saya. Zuma, sabar. Dengar. Apakah Saya Adam jawab yang Apakah Adam Saya dicipta jawab untuk di Eden? Dengar. Apakah Adam Adik, dicipta ikut untuk di Eden atau dicipta untuk di bumi? Jawab dulu. Oke, ya. Adam diciptakan dalam Alkitab itu di bumi, bukan di surga. Ya. Pertanyaan saya Dikatakan bukan di situ. bumi. Pertanyaan saya Diam bukan dulu, di diam. situ. Sekarang saya Pertanyaan saya, diam apakah dulu, Zuma. Adam dicipta Aduh. untuk mengisi Eden atau mengisi bumi? Adam dicipta untuk mengisi bumi. Nah, udah selesai. Ya kan? Sekarang Berarti saya- sudah dirancang. Sekarang saya jawab, Berarti saya sudah jawab. direncanakan. Sabar, Berarti kamu sudah bilang, direncanakan. Dengar. Inilah Berarti cacat sudah kronologi kamu direncanakan. berpikir kamu, Zuma. Berarti sudah Zuma, direncanakan atau tidak Penyaliban direncanakan? itu, sabar, penyaliban Sekarang- itu direncanakan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Di mana itu? Sebelum Di mana itu direncanakan? Di mana itu Kejadian- tertulis? Di mana? Kejadian 3:15. Berbeda Apa dengan hubungannya Adam, dengan penyaliban? berbeda dengan Adam dalam Apa- hadis diturunkan apa- sebelum ditetapkan Apa coba sebelum dunia hubungannya diciptakan dengan untuk mengisi penyaliban? bumi. Apa hubungannya penyaliban dengan kejadian 3? Yunma. Apa hubungannya Nyambung. dengan kejadian 3 dengan penyaliban? Yang saya Sekarang minta saya tanya. nubuat Sekarang saya tanya. penyaliban yang saya minta. Sekarang saya Sebagaimana tanya. Adam dikatakan akan dicipta untuk mengisi Sekarang bumi. saya tanya. Saya tidak akan jawab kalau kamu nggak jawab. Berdasarkan Saya tidak akan menjawab ada kalau di kau sini? tidak menunjukkan. Jawab dulu. Bangku boleh saya tengahi ya, Bangku? Silakan. Ini kok kayak 11-12 dengan Rames ini. Waduh. Bang bisa JMS mendengarkan saya ini. tengahi, Bang JMS. Bang JMS. Oh. Bang JMS saya tengahi. Jadi Kalian begini tidak berkualitas. teman-teman, ini kan yang nonton kan banyak kan.
supaya bisa mengedukasi. Kasihan mereka punya HP, ya kan, beli paket supaya mendapatkan pengetahuan dari diskusi yang seperti tadi Bang Zuma, dia mengambil hadis daripada Bukhari dan Muslim, teman-teman. Jadi dialog antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Tadi sudah dijawab dengan baik oleh Bang Zuma bahwa memang penciptaan itu tujuannya agar namanya manusia ini, Nabi Adam itu Abul Bashar, untuk menjadi khalifah di muka bumi, agar dia memang nanti tinggal di bumi. Maka terjadilah dialog. Jadi ketika Nabi Adam itu balik bertanya, jadi protesnya Nabi Musa itu berkata kepada Nabi Adam bahwa Adam adalah bapak manusia yang telah melemahkan, katanya kan gitu. Dan mereka juga mengeluarkan mereka itu dari surga karena dosanya. Padahal itu adalah pengetahuan dari Allah. Maka secara logika teman-teman, pertama, ada namanya premis Nabi Musa, fokusnya pada realitas praktis. Subjeknya bagaimana? Perbuatan Nabi Adam memakan buah terlarang. Objeknya ada akibat buruk. Kan gitu. Maka terusirlah manusia akhirnya jadi ke bumi. Itu karena rencana dari Allah. Sudah dijawab. Betul nggak? Nah, cara pandang secara logika mantik, Musa melihat dari sisi hukum perbuatan fi'il, dan dampak kausalitas empiris. Nah, bagi Nabi Musa ini ada tindakan maka ada akibat. Kan begitu? Gara-gara kamu tuh aku ada di bumi. Kan begitu? Padahal memang itu rencana dari Allah. Nah, yang ditanya dari Bang Zuma kepada teman tadi yang Kristen, man dalil di kita yang menggunakan Yahudi itu bahwa rencana Tuhanmu tuh untuk menyalib Yesus. Semudah itu sebetulnya mana rencananya itu yang menyebabkan bahwa Tuhan pengen disalib? Gitu loh. Kehendaknya Tuhan tuh mana dalilnya? Aku pengen nih anakku nanti ini posisinya ada di gantung. Mana? Ya itu mudah-mudahan dipahami sama teman-teman Kristen. Dalilnya mana? Sebetulnya semudah itu. Tapi ya kembali lagi teman-teman, salah boleh, nipu jangan. Lanjut. Ya silakan Bang. Apa Triana? Ini ada Bang Lubis ini, pendeta Lubis. Gimana? Ya, maksud Triana mau jawab? Iya, sebentar aja. Mana dalilnya bahwa dia direncanakan akan disalibkan di perjanjian lama, begitu kah? Ya, betul. Iya, karena di perjanjian lama itu tidak dibukakan semua kebenaran. Ya, jadi iyalah, emangnya sama. Volume kebenaran itu tidak dibukakan kepada seluruh di setiap bangsa. Kehendak siapa Triana? Kehendak siapa? Tadi yang turun tadi itu Mas Edin bilang kehendak Bapak katanya. Iya, tapi ada di bilangan berapa itu bahwa akan bangkit seorang nabi. Ya kan? Ada. Tidak persis seperti itu dituliskan, tapi kalian menuntut di perjanjian lama karena orang-orang yang dikatakan itu tadi ada di perjanjian baru yang mengerti dengan penyalipan itu. Yang perjanjian lama Musa mana mengerti? Dia tahunya penciptaan, tidak tahu arti keselamatan karena pada perjanjian lama adalah nyawa ganti nyawa, mata ganti mata. Berdosa mati. Mana mengerti ada penebusan? Tidak ada dibukakan kebenaran di perjanjian lama tentang penebusan. Paham ya? Tidak akan ada kamu dapat. Karena Musa, nabi-nabi terdahulu tidak mengerti arti penebusan. Begitu. Berarti dulu, Bu. Bunda Karyana antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu bertentangan gitu? Tidak bertentangan, tapi tidak dibukakan kepada Musa, pada nabi-nabi lain, Jeremia, di Mazmur, di Amsal, tidak dibukakan. Ya, Nabi Jeremia. Yang ditanya, Bunda Karyana, yang ditanya sebetulnya simpel. Hanya samar. Di mana kehendaknya Sang Pencipta itu menginginkan yang namanya Sang Pencipta harus posisi mati sama ciptaan. Iya. Harus disalib. Itu sebetulnya itu doang yang ditanya. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada. Supaya kita nggak berpanjang lebar, yang nonton di bawah itu cuman pengen nambah pengetahuan. Kalau nggak ada nggak usah. Artinya gini loh Bunda Karyana, salah boleh, nipu jangan. Kalau memang membuatkan itu tentang kelahiran, ya sudah tentang kelahiran. Yang ditanya sama Bang Zuma,
tentang Tuhan pengen anaknya ini disalib mana. Sesimpel itu sebetulnya. Kalau tadi pertanyaannya tentang Nabi Adam dengan Nabi Musa itu berdiskusi karena dia pengen bertanyanya mana dalil di Al-Quran, maka sudah dijawab. Karena memang tahu, Allah itu maha tahu. Dia dijadikan khalifah di muka bumi. Maka disitulah rencana terjadi. Sesimpel itu Bunda Karyana. Maka Nabi Adam posisi terusir ke bumi. Karena memang tujuan Tuhan supaya bumi ada yang menempati. Yaitu Nabi Adam dan anak cucunya. Gitu loh. Ya, selamat siang anak Kan tadi yang ditanya simpel Bunda Karyana. Mana bukan nubuatan kelahiran, bukan yang ditanya, bukan itu. Masih nggak paham juga? Boleh saya bicara? Sudah paham. Sudah Ya paham. Bunda Karyana tapi udah paham kan yang ditanya Bang Zuma apa? Nubuatan apa? Bukan nubuatan kelahiran, bukan. Nubuatan penyalipan Nah, mana tidak tuh? akan dibukakan kepada perjanjian lama di perjanjian lama karena mereka Artinya tidak ada kan? mau ganti nyawa pada saat itu. Ya sudah, berarti Di artinya perjanjian tidak ada baru, kan? Di perjanjian baru ya, yaitu Tuhan yang sama. Bunda Karyana, kita ini lagi belajar untuk diskusi secara akademis. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Karena kita tidak butuh jawaban selain dari itu. Tidak ada. Ya sudah clear, dari tadi semudah itu yang ditanya. Ya tidak ada. Nih Ya ya. sudah clear, nggak perlu panjang lebar. Naik lagi, umpama ada teman yang lain mau bertanya, sudah clear. Tapi ini dibukakan Bentar Karyana. Bentar. Iya, gantian. Ini dibukakan kepada Kilim, nabi Nabi Bro. terdahulu yaitu Musa. Iya gantian. Barangkali ada beda pendapat antara Karyana dengan Bang Lubis dengan anak surga. Ya, saya jelaskan yang satu ini. Iya, Yang satu masalahnya di Kristen kan ada perbedaan persepsi seperti itu. Ada yang bilang kehendak iblis, meredis. Ada yang bilang kehendak Bapa. Ini yang membuat Bang Lubis dulu pernah cakar-cakaran dengan Bang Adi di Terbun. Pendetaan. kan berbeda dengan Kristen yang lain. Ini percayalah. Ya, menurut Anda kehendak siapa itu? Ini sebentar host. Ya, kehendak siapa? Biar cepat. Tidak ada di perjanjian lama dibahas tentang penyalipan. Ya, Oh, tidak ada. dibukakan kebenaran itu kepada mereka karena mereka hanya tahu ya nyawa ganti nyawa. Orang berdosa langsung metong. Begitu, Bro. Nah, di sini dibukakan di Ulangan 18 ayat 18 yang dibukakan kepada Musa adalah seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Saudara itu siapa? Ya Yusuf, saudara-saudara. Mereka seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini ditujukan merujuk kepada siapa? Oke. Ya mereka taunya Sudah? nabi. Tidak tahu mereka tentang penyalipan. Tidak ada di perjanjian lama. Ku pastikan 1000%. Sudah? Ya. Ya, sudah ya Bunda Karyana ya. Sudah ya, Karyana ya. Jangan panjang-panjang. Kita tuh Jangan supaya bisa panjang-panjang. naik lagi ke yang lain biar nggak muter-muter Bunda Karyana. Kalau nanti Bunda Karyana itu mintanya memang ternyata ada, ya harus jujur. Ada di Yohanes 8 nomor 44. Ya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dengar dulu Bunda Karyana. Saya tidak motong Bunda Karyana dari tadi ngomong. Supaya kita teredukasi ke bawah. Karena nanti di Yohanes, ada memang di Yohanes 8 nomor 44. Karena itu kehendak Bapak, Bapaknya siapa nih? Yang menurut orang Kristen berkehendak Bapak. Bapak siapa? Apakah Bapak yang memang Tuhan? Atau iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu? Dia adalah pembunbun manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada yang namanya kebenaran. Di dalam iblis tuh. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Clear sampai di situ. Artinya memang sang pencipta nggak ada yang namanya ingin adanya yang namanya pengorbanan dan segala macamnya. Gitu loh. Karena nanti di Hosea 6 nomor 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sesembahan. Yang senang siapa? Iblis. Tuhan nggak ada pengen begitu. Sampai sini clear ya. Biar edukasinya nambah. Nggak apa-apa. Teman-teman tuh kita merujuknya kepada dalil. Saat. Gitu loh. Ya, sebentar Karyana. Saya sapa dulu Bang Lubis. Tidak ada nubuatan di perjanjian lama bahwa Bapak akan menyalibkan Yesus. Kata Karyana, Bang Lubis. Silakan Bang Lubis menanggapi apa sepakat apa tidak. Bang Lubis dibuka mute-nya. Ya, terima kasih Bang Arif ya.
kita baca dulu 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia telah menyatakan dirinya pada zaman akhir. Terus Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Sebentar. Diam dulu lah Karyana, diam dulu lah, hargai dulu Bunda Karyana yang tadi sabar. Penonton di bawah tetep layar, bantu tetep layar, posting ulang teman-teman. Lanjut Bang Lubis. Ya, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh bangsa durhaka. Terus Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah. Terus di Mazmur 22 ayat 1 sampai ayat 30 ya. Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sana banyak sekali nubuatan bagaimana jubahnya dirobek, bagaimana dia ditempatkan di antara orang-orang jahat ya, anjing-anjing ya. Di situ disebut dengan kata dengan bahasa umpama. Ada sih di Yesaya 53 sana jelas kan bagaimana Yesus akan diremukkan ya. Tuhan berkehendak meremukkan dia sebagai korban penebus. Terima kasih Bang Arif. Oke, Terima kasih. berarti bertentangan dengan Bible juga ya. Di Bible itu ada di Mazmur 34, 20, 21. Kalau abangku mau jujur dengan posisi Bible ini, pertentangannya banyak. Abang bilang meremukkan semuanya. Coba lihat di Mazmur 34, 20 sampai 21. Di situ mengatakan kemalangan orang benar itu memang banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, dia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Bagaimana mungkin sesatu ayat ini bertentangan dengan ayat yang lain? Yang satu mengatakan dia selamat, bahkan di Ibrani 5 nomor 7 diselamatkan. Selamat dari kematian itu. Maka disitulah yang nantinya kita jadi edukasi nih. Bagaimana mungkin satu bilang enggak bertentangan, tidak ada bertentangan dan segala macam. Ini yang kita jawab, ini bagaimana caranya? Gitu loh. Kalaulah memang dia itu Tuhan, Yesus itu tahu dia akan di posisi disalibkan, kenapa dia harus berdoa? Minta selamat dari cawan kematian. Pertanyaannya, Yesus ini orang benar atau bukan? Secara orang benar itu, ketika dia berdoa, sangat luar biasa kuasanya Tuhan untuk mengabulkannya. Pertanyaannya, Yesus ini orang benar atau bukan? Nanti kalau datanya kita banyak sekali, kita counter. Tadi bilang tulang yang diremukkan. Saya jawab dengan bahasa Mazmur 34, 20, 21. Bagaimana jawabnya di situ? Ketika dia posisi melindungi segala tulangnya, tidak satu pun ada yang patah. Anda mengatakan diremukkan. Coba silahkan. Oke, di situ tidak ada kata tulang diremukkan. Justru di Yohanes 19 ayat 36, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulang yang akan dipatahkan. Jadi berbicara tentang tulang, dia tidak dipatahkan, tetapi maksud daripada diremukkan itu artinya dia dibunuh. Itu bukan masalah tulang. Yesaya 53 bukan berbicara tentang tulang yang diremukkan. Sesuai dengan Yohanes 19 ayat 16 tadi, dan apa yang tertulis di Mazmur yang bahwa dia tidak akan pernah dipatahkan tulangnya. Jadi saya rasa klop ya, gitu. Ibrani 5 nomor 7 yang dia posisinya tidak mati dan Anda menganggapnya bahwa dia itu harus mati di tiang salib. Ketika Paulus sendiri menyatakan di Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Betul? Yesus kan berdoa tuh. Betul nggak? Maka di situ dijawab tuh sama posisi Paulus sendiri mengatakan bahwa di situ yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah, kalau selamat dari maut dia harus mati atau tidak? Ada orang nih, posisi jalan ditabrak sama mobil, selamat dia dari tabrakan. Apakah dia mati ketabrak atau dia posisi mati dulu? Silakan Bang. Pemahaman maut di dalam kekristenan itu bukan mati ketika kita meninggalkan tubuh ya. Maut yang dimaksud di dalam konteks Alkitab itu maut di mana kita dimasukkan ke neraka ya kalau menurut. Jadi kalau kita memang mati ya memang kita mati, dan memang cara kita mati banyak sekali, ada yang kena bencana alam, kecelakaan, dibunuh, minum racun,
penyakit itu mati itu bukan maut. Dan memang begitu, itu menjadi kodrat kita sebagai orang yang hidup, kita harus mati. Cuman berbagai hal kematian yang kan menimpa kita tuh, itu ada yang sakit seperti yang saya katakan tadi. Jadi di sini maut yang dimaksud ini adalah neraka, kematian yang kekal gitu, seperti yang di neraka itu gitu. Jadi pengertian maut di sini bukan maut dalam hal dia dibumbur, kecelakaan, ditimpa masalah, atau bencana alam, penyakit kanker dan lain sebagainya. Itu bukan maut di dalam konteks Kristen. Karena kita memang harus mati, kalau kita harus mati sesuai dengan apa yang terjadi ketetapan yang ada di Taman Eden ya, gitu. Menjawab itu, tapi pada dasar sebentar lah Bunda Karyana, biar nanti kalau memang waktunya Bunda Karyana dikasih kok. Ustaz tarifnya sampai 37 jam kok, tenang aja Bunda Karyana. Gitu loh. Jadi gini teman-teman. Hah? Ya, saya tahu Bunda Karyana itu sebetulnya emang suka yang lama-lama, karena kalau posisi yang nggak lama emang Bunda Karyana memang malas gitu loh. Karena kan sukanya Bunda Karyana yang lama-lama gitu. Tapi saya nggak suka juga yang lama-lama. Gini Bunda Karyana. Ya. Jadi teman-teman, itu hak mereka, para apologet Kristen untuk menjelaskan maut. Tapi saya juga nggak tahu itu ngambil rumusannya dari mana, yang namanya maut seperti apa, saya nggak tahu gitu. Tapi kembali lagi, abangku, kira-kira kalau posisi ada, abangku meyakini bahwa Yesus Tuhan atau tidak sih? Tidak, sini. Ya, Tuhan. Menurut abangku definisi Tuhan itu apa sih? Penguasa pencipta. Penguasa. Apakah sang penguasa itu harus dikuasai sama yang lainnya? Nah, ini bentuk integritas kasih Allah kalau menurut ajaran Kristen. Berarti sang penguasa itu bisa dikalahkan sama yang bukan kuasa gitu? Saking kasihnya dia. Itu berarti yang kuasa bisa jadi tidak kuasa ya? Betul nggak? Saking kasih. Nggak, menurut abangku, ini analogi simpel abangku. Kita belajar nih dari dulu sampai hari ini semuanya para belajar. Sesuatu kan ada sesuatu yang memang mustahil dan ada yang tidak. Mungkinkah Tuhan bisa jadi bukan Tuhan abangku? Oh tidak, mungkin. Ah, kira-kira Tuhan itu posisi ketika kalimatnya menjadi manusia, menurut abangku bahasa KBBI menjadi itu berubah atau tetap? KBBI ya, kalau di dalam Kristen kan berubah. Terus kalau Kristen itu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa apa berarti namanya apa? Tolak ukurnya bahasa Indonesia pakai apa? Makanya bahasa Indonesia tidak mampu menampung bahasa pengertian dari Ibrani ataupun Yunani. Itu berarti gimana cara menjelaskan sesuatu kalau memang nggak ada rumusan, cuman buat-buatan orang sendiri? Bagaimana ceritanya bang? Untuk bisa paham. Makanya kita bahasanya bermanifestasi kalau kan. Jadi begini teman-teman ya, perlu juga Anda kita pahami ya. Kalau saya juga memahami begini. Allah Maha Pengatur. Simpel tujuannya menjadi. Ya, abangku. Sebentar. Supaya nggak kemana-mana. Ketika kalimat menjadi itu dengan bahasa apa? Ketika menjadi itu tetap. Ketika sesuatu itu menjadi berubah atau tidak berubah atau tetap? Tidak berubah. Kalau di dalam firman menjadi manusia dia tidak berubah, keilahiannya tidak pernah berubah. Orang Kristen. Berarti sesuatu yang menjadi itu menurut umat Kristen itu tetap ya kalau menjadi itu ya? Iya. Sebenarnya dia bukan hakikat manusia, tetapi dia menjadi manusia gitu ya. Itu pengertiannya. Kalau hakikat manusia, kalau supaya teman-teman di bawah bisa paham abangku. Ketika ini warna apa abangku? Itu jangan ke sana warnanya, nanti lari. Enggak, saya tanya. Ini abangku apa warnanya? Tidak bisa satu analogi pun menganalogikan Tuhan. Iya, kita ini kan orang Indonesia, abangku. Dari Sabang sampai Merauke itu tahu ini warna apa. Saya nggak tahu itu warna apa. Saya buta huruf, buta warna bang. Makanya saya tuh agak bingung menjelaskan warna sama orang buta. Makanya saya agak kewalahan ketika saya ranah diskusi secara akademisi sama orang yang tidak akademisi. Maka kita ini, Bang Zuma, Uniriva, dan semua saudara-saudara apologet Islam Indonesia berdiskusi secara logika dibalas dengan logila. Nggak mampu saya untuk diskusi seperti ini. Anda tidak bisa melogikakan alam. Nah, kalau memang nggak bisa melogikakan alam, abangku, taruhlah melogikakan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu dia Tuhan kalau nggak pakai logika? Oke, saya jawab.
Kalau Anda tidak bisa melogikakan Allah, artinya Allah lebih besar dari Anda. Tetapi ketika Anda bisa melogikakan Allah, maka Allah lebih kecil dari Anda. Izin, saya tanya ulang. Bagaimana kalau kita tidak pakai logika untuk tahu Tuhan tuh bagaimana ceritanya? Jawaban saya, kalau Anda bisa melogikakan Allah, melogikakan Allah, maka Allah Anda itu lebih kecil dari Anda. Itu jawaban saya. Allah itu lebih kecil daripada Anda. Justru masalahnya kan jadi cacat kalau Tuhan Maha Besar harus ciut berubah masuk ke perut rahim manusia. Tuhan pencipta manusia. Ini kan logika nih. Kita kan berlogika nih. Tuhan Maha Besar, pencipta langit, bumi, pencipta manusia. Tiba-tiba Tuhan harus mengecil masuk ke dalam rahim manusia. Itu logika atau tidak? Seperti ini, Bang. Allah Maha Pemurka, Tiba-tiba menurut Anda tiba-tiba menjadi Maha Pemaaf. Langit dan bumi. Tuhan pencipta manusia, ya toh? Tuhan itu Ketika Allah itu Maha Pemurka, tiba-tiba dia Maha Pemaaf. Coba Anda logikakan coba. Bang, Maha Pemurka dan Maha Pendendam, tiba-tiba dia menjadi Maha Tuhan Pemaaf. itu pencipta, Bang. Coba jelaskan dulu ke saya. Anda, nanti saya jelaskan. Gampang pertanyaan Anda. Ya, silakan Anda jelaskan dulu. Anda jelaskan dulu, maka saya akan tahu kemampuan Anda, kapasitas Anda dalam menjelaskan itu. Bagaimana saya secara logika? Anda jelaskan dulu. Logika, gimana caranya saya menjelaskan? Logikanya Maha Pendendam, Maha Pemurka, tetapi dia di satu sisi, dia Maha Pengampun. Bang, saya ulang. Anda bilang nggak perlu pakai logika. Sama Tuhan, coba. Bisa dilogikakan. Makanya saya minta logika Anda. Ketika Allah itu Maha Pemurka dan dia Maha Pengampun. Coba jelaskan ke saya. Harus bagaimana dia menunjukkan kemahamurkaannya dan kemaha pengampunannya. Tuhan itu selain daripada Maha Kuasa, tapi dia Maha Adil, Bang. Paham, Bang? Selain Maha Pemurka dan Maha Pengampun, Bang. Di situ tidak ada bahasa adil. Bang, itu selain Tuhan penguasa. Maha Pengampun, Maha Pengasih. Makanya Anda harus jelaskan adil. Bagaimana dia menunjukkan murkanya yang maha, Bang, biar pintar. dan bagaimana dia menunjukkan kemahaannya dalam pengampunan. Nah, Bisa dengar, Bang. jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu Maha Pengasih, Bang, dan dia juga bukan penjelasan. Maksudnya, Bang ikut ngomong, Bang nggak akan paham. sama, Bang. Ketika saya juga menjelaskan pemahaman saya, Anda tidak akan paham. Sama itu, Bang. Ya, Bang, dia. Sama. Lah, makanya saya jelaskan dulu, Anda diam. Ya udah, apa? Anda kan mau kenal Yesus. Bisa nggak Tuhan itu berubah jadi bukan Tuhan? Gimana caranya? Bisa nggak Maha Pemurka pun? Ini kayak gini nih, teman-teman. Kita tanya. Nah, iya, makanya ketika Anda mengenal Tuhan itu Maha Pemurka, Maha Pendendam, Anda harus mengenal dia juga Maha Pengampun. Seperti apa kemahan dia? Boleh nggak? Nah, ini saya jelaskan. Begitu ketika Yesus dia mengecil, kamu katakan mengecil. Dia hanya menunjukkan kemahakan kasih. Tidak, Bang? Bagaimana Anda bisa mengenal kecil atau tidak? Bagaimana Anda mengenal kemahan Allah dalam pengasihan? Saya tanya, ketika di dalam coba Anda tunjukkan seperti apa Tuhan Maha Pengasih. Coba Anda tunjukkan. Siap. Tuhan selain memiliki Tuhan yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi dia juga Maha Adil. Saya tanya Maha Pengasihnya, gak usah Maha Pengadil, gak usah jauh-jauh, Bang, gak usah melebar ke Maha Pengadilan. Saya minta integritas Allah Maha Pengasih itu seperti apa? Jelaskan. Selain Tuhan Maha Pencipta, ya, tahu nggak integritas kemahaan Allah dalam mengasihi? Dia mengalahkan keadilannya, mengalahkan dengan cara mengasihi itu adanya contoh nih sekarang nih kita berdakwah menyampaikan kebenaran, menyampaikan tentang kalau kamu itu posisinya ada hukum kausalitas, ada sebab dan akibat. Tuhan juga Maha Adil. Ketika kau tidak mau belajar, jangan salahin Tuhan ketika kau longor. Di mana Maha Pengasihnya hanya untuk koar-koar berdakwah. Iblis juga berdakwah. Iblis juga berdakwah. Makanya tunjukkan integritas Tuhanmu sebagai Maha Pengasih. Ya iya, itu Maha Pengasihnya dikasih tahu sama Tuhan. Berdakwah gitu.
Congor, iblis mencongor. Siapa orang yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan Tunjukkan ke saya integritas. mendapatkan ilmu. Ketika saya katakan, Enggak belajar, integritas Allahmu itu, maka posisinya dia tidak mendapatkan tuh yang namanya ilmu. tunjukkan ke saya. Tiba-tiba dia pinter. Setelah itu tidak congor-congor, tunjukkan ke saya. Gantian. Bantu tap-tap. Coba silakan. Gantian. Biar agak Gantian. agak sulit kita menjelaskan warna sama orang buta huruf. Orang kita Loh. tanya jujur ini warna Kamu apa? nggak buta hurufnya seperti apa kamu itu? Buta huruf. Saya udah kasih tahu, integritas Allah Maha Pengasih itu dia mengalahkan keadilannya. Bang, saya Paham tanya abang aja warna aja nggak tahu. Gimana saya menjelaskan kalau abang Loh. punya akademisi yang baik? Oh, itu bukan jadi ketentuan. Saya lebih mengenal Allah daripada kamu. Kamu hanya warna aja kamu kenal. Oke, saya tanya. Saya tunjukkan dulu. Tuhan. Tahu ke saya seperti apa SWT-mu menunjukkan dia Maha Pengasih. Coba. Oke. Allah itu dalam kitab, kita tulis kitab biar abang tahu siapa abang yang sedang berdiskusi ini. Kita di pondok pesantren, Bang, menulis kitab Saya namanya juga, Tanwir. biar kamu tahu saya siapa saya. Di belakangnya Tunjukkan ke saya Maha Pengasihnya apa. Saya tidak perlu itu. Di dalam nafsi ya. Saya tidak perlu validasi ya. Saya tidak perlu validasi. Coba gantian. Gantian Ia dengan sebelum adalah yang potong. wajib bagi sang sumber, bagi zat, selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Maka di sana ada wujud namanya. Wujud itu bahasa Arab. Di Indonesia namanya ada. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah wujud. Maka sesuatu yang ada ini, kebanyakan kayak orang-orang Kristen tuh bertanya, mana wujudnya Allah? Di mana Maha Pengasihnya? Wujud pula kau menceritakan ke saya. Waduh, jangan jarang berbanding, gantian lah, gantian. Tunjukkan dia Maha Pengasih. Itu Gantian, tetep layar teman-teman dia, diposting ulang. Gantian. Sambil bantu tap-tap layar, nggak apa-apa teman-teman kalau ada orang yang memang sudah mulai, apa namanya, sudah silakan mana. Posting ulang. dari dulu memang paling takut kalau diskusi sama orang Integritas kemahaan SWT dalam Maha Pengasihnya. diskusi sama ODGJ gitu loh. Karena nggak nyambung. Coba gantian. Jadi saya pribadi itu paling takut kalau diskusi sama ODGJ, sama orang yang nggak akademisi. Karena kau nol pengasih. Sama. Nol. Anda yang Nggak bisa kau saya nggak tunjukkan. kalau dibilang OON sama orang OON saya nggak Nol. tersinggung. Kalau dibilang bodoh sama orang bodoh nggak tersinggung. Saya Ilmumu dalam kakiku. tersinggung. Gitu teman-teman. Itu tahu kau, sadar kau. Nggak. Bukan Maha Pengasih, nggak bisa. Aku aja pernah mati. Kau congor. Rosangkal, tahan diri. Congor kau. Teman-teman, itulah Tuhan itu. Tuhan itu ada wujud. Tidak ada. Iblis juga tidak makan ikan goreng. Tidak ada. Ya. Tidak bermanfaat. Iblis juga tidak. Dahulu karena dia pencipta langit dan bumi. Ini logika ya. Ini logika. Tuhan harus idam. Harus terdahulu. Tahan diri. Gantian dulu. Ustaz Hanafi kan Mana integritas itu? Ustaz Hanafi moderat. Mana tunjuk. Tidak suka ya turunkan, nggak apa-apa. Ya, Rosangkal, gantian. Tahanlah, tahan. Ya, yang Tahan. Aku nggak suka congor. Aduh, tahan. Congor aja mulut. Tahan, Bang Kakak. Aduh, gantian. Allah itu Maha Pengasih itu menunjukkan jati dirinya. Karena suruh minum Congor. Gantian. Kenapa nggak apa kerjamu di pesantren? Gantian. Tahan dong, tahan. Gantian. Santai aja, nyantai. Santai. Gak ada yang kita rebut, Oh, ini gak ada yang kita diskusi. rebut. Belum, kita semua di sini belum tentu selamat ya, saudara-saudara. Ya, harus dalam penurutan. Menyesal dan bertobat, tidak berbuat dosa lagi, dalam kesempurnaan, sehingga Tuhan menerima kita. Tidak ada gunanya, tidak ada yang bermegah. Baik, Pak Semua Ustaz karena Hanafi, Pak Ustaz Hanafi, mohon maaf. Thank you. Iya, jadi Bunda Karyana, makasih kalau sudah dibikin agak ya maaf gitu loh, karena memang saya agak kesulitan kalau posisi bahasa membangunkan orang yang sudah bangun. Gitu. Orang kesurupan tuh sulit dibikin sadar.
Tapi orang yang tidur dibangunkan gampang. Gitu loh. Tapi orang kalau lagi kesurupan susah. Gitu loh. Mau diapain juga namanya kesurupan. Tapi makasih udah dibikin reda dikit. Jadi dia bertanya tentang mengenai masalah Allah. Ya. Maka dalam konsep di Islam itu ada namanya nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, Bang. Ya. Makanya memiliki sifat-sifat kemuliaan. Maka di kitab ini saya tulis yang namanya salbiyah itu adalah hiyal hal, ya, hiya kullu sifatin dallat ala nafi ma la yaliku bihi jalla wa azza. Artinya tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak pantas untuk Tuhan. Ada kemustahilan bagi Tuhan, abangku. Gitu loh. Jadi kalau dibilang Tuhan tuh mustahil, berubah jadi bukan Tuhan. Nah di sana tuh ada namanya sifat tuh 5, abangku. Ada kidam. Tuhan tuh harus terdahulu sedia kala. Pencipta langit, bumi, manusia itu ciptaan Tuhan. Logikanya kan kita mau bikin apa nih? Bikin bangku. Lebih dulu kita yang mau bikin bangku ada, baru bangkunya ada. Gitu loh. Maka ketika ada Tuhan pencipta langit, bumi, manusia, mustahil tiba-tiba ciptaan baru datang setelah alam ada. Itu kontradiksi dengan logika. Gitu loh. Maka Tuhan tuh harus kidam. Jangan datangnya telat. Gitu loh. Lalu nanti ada posisinya bako. Tuhan harus kekal. Jangan sampai ada Tuhan posisi nggak kekal. Kadang Tuhan, kadang bukan Tuhan. Ini namanya kontradiksi secara logika. Dia kadang on off. Dia ini kadang Tuhan, kadang bukan. Kadang dia jadi bukan Tuhan, kadang ini Tuhan Maha. Repot nanti kalau Tuhan nggak kekal. Kenapa kau tidur ya Tuhan? Ada tuh di Bible. Agak bingung nanti kalau manusia mau berdoa, kata malaikat, tar dulu, Tuhan tidur. Ada orang mau berdoa, tiba-tiba kata malaikatnya, kamu mau doa ya? Tar dulu, Tuhan lagi tidur. Atau posisi Tuhan lagi makan. Kita mau berdoa sama Tuhan, tiba-tiba kata malaikat, tar dulu, Tuhan lagi makan. Itu kontradiksi ya bangku. Maka dia harus posisinya maha kekal. Mukhalafatul lil hawadis. Tuhan harus berbeda dengan yang baru, dengan ciptaan. Karena ada konsekuensi ya bangku. Ketika kau menciptakan menuhankan makhluk, sang pencipta ini kan pencipta makhluk, ada pencipta, ada ciptaan. Ketika ada manusia itu menuhankan ciptaan, konsekuensinya apa? Saya tidak peduli ketika di belahan bumi ada yang menuhankan Hanoman. Kalau ditanya, ini Hanoman atau Theos? Dia Theos, tapi menjelma nih Theos, Tuhan jadi nyemot. Maka konsekuensinya kita bilang, kau menuhankan nyemot ya? Maka dibilangnya kita menghina. Lawang faktanya menuhankan nyemot kok. Iya dia nyemot 100%, tapi dia Theos. Menjelma jadi nyemot 100% Theos. Dan itu keimanan kita nggak boleh ganggu. Konsekuensinya akhirnya nanti seakan-akan kok kamu menuhankan si nyemot. Ada yang menuhankan sapi. Kalau ditanya ini sapi atau Theos? Theos menjelma jadi sapi. 100% sapi, 100% Theos. Gitu loh. Tapi di binatang sapi 100%, tapi Theos menjelma jadi sapi. Saya tidak ada urusan sama penyembahan teman-teman di muka bumi ini mau nyembah botol kecap jadi Tuhan, gak ada urusan sama kita. Tapi afala ta'qilun, afala tatafakkarun, gunakan akal. Kenapa nggak mau berpikir? Maka di Al-Quran itu kalimat tartilnya fa'lam annahu la ilaha illallah, harus diilmui. Pakai akal ilmiah. Gitu loh. Maka tadi yang saya tanya sama saudaraku yang Kristen ini, bisa nggak Tuhan jadi bukan Tuhan? Yang kita tanya itu malah dia nanya balik. Itulah konsekuensi ya bangku. Ketika Tuhan jadi bukan Tuhan, repot jelasinnya. Kami Islam nggak kewalahan. Gitu loh. Ketika Tuhan menjadi, berarti kalau menjadi tetap atau tidak tetap? Semudah itu. Salah boleh kawanku, saudaraku. Tapi jangan nipu. Komal ini terlalu agung kalau hanya untuk tipu-tipuan. Ayo diskusi secara akademis, secara baik. Beda pandangan, beda pendapat, tapi tidak jadi alasan untuk merendahkan lawan bicaramu, kawan. Paham ya? Beda pendapat, beda sudut pandang, tapi tidak jadi alasan untuk merendahkan lawan bicaramu.
Itu cara diskusi yang baik. Kebenaran nggak butuh suara. Ya, Yang open cam keras- Karyana, open cam. Open cam lah Karyana. Silakan kalau mau dibantah, silakan. Ya, saya masih pakai daster. Jangan dibesarin ya. Loh, kok saya on cam, Ustadz malah tutup. Maksudnya gini, Pak Ustadz, Pak Sangkal. Kalau kami Kristen, ibaratkan kasih itu tak terhingga, aksioma ya. Jadi laut jadi tinta, langit jadi kertas, menuliskan kasih Tuhan kami. Kurang laut menjadi tinta, langit menjadi kertas, menuliskan kasih Tuhan karena 8 miliar manusia di bumi. Bagi orang yang bertobat dan menerima keselamatan, dialah yang berhak menerima keselamatan itu. Otoritas itu diberikan Bapa kepada anak. Dia menjelma menjadi manusia. Begitu Apa? yang dimaksud oleh Sangkal. Benar? Bro Siapa? Bapak menjelma menjadi manusia maksudnya, di mana itu? Ya, Tuhan di perjanjian lama menjelma menjadi manusia. Datanya. Ya. Ya. Oke. Ya, Bapak tidak bisa, itulah cahaya tidak terhampiri. Ya, ketika dikatakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya anak itu bersama-sama dengan Bapa. Dan mereka di dalam satu kealahan. Ya bukan Dan Bapak yang lah kedua- Karyadut. Bukan Bapak lah yang menjadi manusia itu. Waduh, parah kau. Tuhan di perjanjian lama menjelma menjadi manusia. Ya, di mana datanya? Bahwa Bapak- Tertulis di Yohanes 1 ayat 14. Firman yang menjadi manusia. Ya firman lah, bukan Bapak. Waduh. Ya, begini Bunda Karyana. bilang? Ini edukasi. Siapa bilang? Saya tanya jujur sama Bunda Karyana. Firman itu kata-kata, betul tidak? Iya, wujud firman itu adalah Oke, Yaitu saya tanya, ketika manusia. Bunda Karyana ini berkata-kata, yang keluar dari mulutnya Bunda Karyana, kata-kata atau Bunda Karyana yang keluar? dulu. Ya, yang kita bahas tadi, Sangkal bilang, tunjukkan bukti, suatu bukti pada kalian. Iya. Mana bukti kasih dari Tuhan. Saya paham Bunda Karyana, sama di Muslim juga ada. Bunda. Sama di Muslim juga ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Tuhan sudah berfirman kun, jadi maka jadi. Hasil daripada firman itu. Terang, Jadi. jadilah terang. Mana Alam jadi? antariksa manusia jadi, maka jadi. Itu semua dari firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka jadi. Pertanyaannya, ketika perkataan yang keluar dari Bunda Karyana, yang keluar perkataan Bunda Karyana, atau Bunda Karyana yang keluar dari mulut? Sekarang sudah jadi kun fayakun. Yang jadi itu di dalam dosa. Ini masalahnya. Saya tanya, Masalahnya di dalam Bunda dosa. Karyana, pada Sehingga saat Bunda ada Karyana bukti. keluar dari kata-kata ini, yang keluar kata-katanya dari mulut, atau Bunda Karyana yang keluar? Ya, perkataan Tuhan berkata kun fayakun. Jadilah. Nah, sekarang yang Apa jadi Tuhan? itu kacau balau, kacau balau. Itu Tuhan gitu, berubah gitu, Tuhan keluar dari mulut gitu. Kun fayakun yang dijadikan itu sudah kacau balau di dalam dosa. Bumi kita ini penuh dengan dosa. Sekarang bagaimana caranya supaya bumi kita ini dipulihkan seperti diciptakan sedia kala sebelum di dalam dosa itu. Itu permasalahan dulu. Jangan selalu on in. Banyak buku-buku ditunjukkan, gak ada gunanya. Itu masuk Sangkal tadi. Tunjukkan kasihnya itu. Kalau karena perlakuanmu kamu selamat, tidak ada. Tapi karena ada yang korbankan, yaitu Tuhan yang menjelma, menjelaskan kepada manusia. Aku ini menjadi manusia. Inilah yang kau ikut aku. Supaya kau Mana datanya? Karena aku menjadi manusia, di mana di situ? Bapak bilang seperti itu. ya elah itu di Yohanes 1 ayat 14. Baca Belum nggak di Yohanes perjanjian 1. lama. Di perjanjian lama di mana? Tidak ada dijelaskan masalah kelahiran dan tidak ada dijelaskan Ya masalah sudah, berarti penyaliban. Elohim itu bukan manusia, gitu aja Karyana. Dibilang kan Kan juga saya sudah seperti itu. jelaskan, saya sudah jelaskan tadi. Orang-orang di zaman dahulu, yaitu nabi-nabi Musa dan seterusnya, tidak mengerti arti penyaliban karena nyawa ganti nyawa. Ya, seketika mereka berdosa, seketika juga itu ditegur, tidak mau ditegur berulang-ulang, metong. Nah, sekarang sejak Yesus datang ke bumi ini, tidak langsung metong. Berulang-ulang kita melakukan dosa, langsung metong enggak? Tidak. Berulang-ulang diberi kesempatan sampai kamu di akhir hayatmu. Makanya Islam mengatakan di akhir hayatnya,
Ngucap doang. Tapi perbuatannya selama ini garong, nggak mungkin. Masuk ke judul aja, Bunda. Bang Suma udah kelar kayaknya salat. Bang Suma monitor. Masuk ke judul aja esensinya. Berarti posisi pada saat kelahiran itu, Bible itu menjelaskan yang lahir itu Tuhan atau manusia. Ya, Tuhan menjelma firman yang menjadi manusia. Baca di Yohanes 1 satu pasal itu. Ya, satu pasal. Yohanes 1. Berarti bukan Tuhan sang pencipta menjadi manusia ya, firman-Nya menjadi manusia ya. Ya. Firman Tuhan itu Bapa berfirman apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu firman-Nya. Ku datang dan keluar dari Bapa. Anak kan Iya, bukan pada saat bapak. Bapak ini berfirman yang keluar Bapaknya atau firman-Nya. Ya nggak mungkin lah Bapak keluar dari Bapak. Bapak Ya berarti kan firman-Nya kan. Iya, itulah Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 2 mereka bersama-sama. Yohanes 3, segala sesuatu dijadikan oleh yang diutus, yaitu anak. Itu loh. Ya iya. Berarti anak sama bapak sama. Bapak sama anak sama. Satu hakikat. Apa itu definisi hakikat? Hakikat itu sama dengan seperti Keadaan yang semula. sebenarnya, Contoh. keadaan yang sebenarnya hakikat itu Ya. Karyana. Bapak roh, anak ada tulang, ada daging, ada darah. Apakah bapak juga ada tulang, ada daging, ada darah? Itu hakikat apanya Itu kau hakikat Karyana? intinya Definisi dalam- hakikat. Jadi gini, kita nggak bisa monoton di dalam keilahian Tuhan. Ketika Tuhan menjadi manusia, keilahiannya sudah ditinggalkan di Filipi. Keilahian ditinggalkan, dia mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan diri. Artinya meninggalkan kemuliaannya. Masa nggak ngerti itu aja sih? Ya, Simpel berarti kok. Tuhannya Ya, ada dua, Karyana. Manusia ninggalin kemuliaan. Berarti Berarti manusianya Tuhannya ada dua, Karyana. Tuhanmu ada dua berarti, Karyana. Jawab yang jujur. Tahu saya itu aja udah ribuan kali nih Ustaz Arif bilang gitu. Loh iya makanya jawab jujur. Biar didengar oleh Bang Sangka, Bang Lubis, Bang Kingdom, Raja Padoha. Iya, kau tidak mengenal Bapa di sorga, hanya aku yang pernah Bukan kontak itu kepadanya. pertanyaan saya. Tuhan Karyana sebagai seorang Kristen, personal ya, saya tidak Kristen secara global. Tuhan Karyana ada dua. Jawab yang jujur Karyana. Gak beri jawab kan? Jujur itu harusnya. Jawab yang jujur. Jawab yang jujur. Kalau nggak jujur, saya pindah ke Raja Padoha. Kalau Padoha ini jujur. Raja Padoha, Tuhanmu ada berapa? Iya, Bapa di sorga Tuhan. Anak yang diutus Tuhan. Aku menuhankan Tuhan yang kelihatan adalah Tuhan Yesus. Udah. Berarti ada dua Tuhanmu. Berarti ada dua Tuhanmu. Ikut tanda tangani. Sini ikut tanda tangani apanya? Apa namanya? Sertifikat. Sertifikat. Jujur dulu. Jawab dulu. Ikut tanda tangani pakai darah. Pakai Iya, darah Karyana. Tuhan Karyana ada dua. Tuhan Karyana ada dua. Biar ku tanda tangani sini. A iya, B tidak. A iya, B tidak. Tuhan Karyana ada dua. Iya. Iya, tanda tangani. sudah. Bang Sakal, sudah dimonitor Bang Sakal, Kingdom. Tuhan Raja Padoha ada berapa? Sebagai seorang Kristen. Itu aja. Kalau satu udah benar. Enggak, Raja Padoha. Bentar, Raja Padoha. Bentar dulu Karyana. Raja Padoha, Tuhanmu ada berapa? Tiga. Kalau dua itu belum jujur itu. Tiga Karyana. Waduh. Siapa saja Tuhanmu, Raja Padoha, sebutkan. Biar nggak dikira fitnah. Kudus. Diulang. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ada berapa itu? Roh Kudus Tuhan ada di dalam Bapa. Ya. Tuhan juga. Ada berapa Raja? 3. Iya, sudah 3 Karyana. Dua Kristen tapi beda. Bukan orang kalian hitung-hitung, Beda, kalau orang Tuhan. kalian udah ketinggalan di bawah. Ya enggak, Kingdom dibuka mute-nya, Kingdom gantian. Kingdom ini dari tadi enggak ngomong, kasih kesempatan ngomong juga. Dibuka mute-nya. Dua itu kakak itu yang membilang tadi dua Tuhannya belum jujur di situ. Apalagi yang membilang satu lebih nggak jujur. Ya, silakan Kingdom. Kalau mau bantah Kingdom, Tuhan Padoha 3, Tuhan Karyana 2, Tuhan Kingdom ada berapa? Sambil tetap layar teman-teman. Yang belum absen Loforen silakan absen Loforen dulu. Jangan lupa posting ulang yang baru datang. Bentar kali menggiring dan membola-bola. Jangan mau Kristen. Lu Turun kita yuk. enggak lah Karyana, Enggak. bukan seperti itu. Ini kan diskusi. Silakan Kingdom. Silakan Kingdom. Bola itu nggak ada main bola itu. Betul. Ya, silakan Kingdom. Kingdom kasih kesempatan. Terus tadi kebenaran, gak usah kau mau Tuhan 3, 2, semua benar. 1 benar, 2 benar, 3 benar. Sudah. Silakan Pak Kingdom, gantian Kingdom. Ya, silakan.
Ya, Kau mau kau kirim-kirim dong. jadi merujuk kepada Satu itunya nggak benar. Yohanes 17 Itu ayat menyesatkan itu 3 yang satu. mengenal Kalau raja satu-satunya bukan itu dibahas. benar. Jadi Allah itu, Tuhan itu hanya satu. Ya, Gimana satu Tuhan hanya kau? satu, hanya Ada satu. kau. Esanya dalam pengertian hanya satu. Aduh, Tahu. nggak tahu kamu ini belajar dari mana? Ada satu Tuhan. Kutanya dulu kau, gimana? Mulai. Aku turun nggak mulai. Kristen dengan Gimana dari sini tertulis ada satu Tuhan? udah gede semua. Kamu belajar teologi, kamu belajar. Tuhan itu ada nama atau gelar Tuhan? Kamu belajar teologianya dari mana? Bang Kindom, tanya dulu Bang Kindom. Tuhan itu nama atau gelar? Ya, gelar lah. Hah? Ya gelar lah. Kenapa kau bilang satu di situ gelar di Bibel? Jadi di Gelar. Tiga di situ gelar. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. aduh, Gimana? belajar dengan Tuhan di situ. Tiga Tuhan di situ. Doha. Kamu ini terlalu beban. Dulu Kindom. Bukan PODOH lagi. Kamu Iya. sudah terlalu beban. Open cam coba, open cam, Pak Doha open cam. Ya, ini edukasi, tapi jangan nyerang pribadi, Pendeta Kingdom. Nanti Ngapain kau? Jangan nyerang pribadi, Jangan pernah kau ini tengok bacaku, Kindom. ini bukan pertama kali. Ini bukan pertama kali saya bertemu dengan dia. Udah Makanya berulang kali. kenapa harus kau buka-buka kamera sama kau? Ya, Kita ini diskusi secara satu arahnya kita. Ngapain kau butuh apa? Aku pun Kristennya aku. Justru makanya aku bilang sama kalian, oten-oten itu. Orang yang mengatakan Tuhannya satu itu menyesatkan. Kalau satunya Tuhan, siapa ngapain yang kau? siapa yang Justru mengatakan Tuhan itu ada yang tiga? mengatakan satu ini Tuhan itu menyesatkan itu. Inilah yang menyesatkan manusia itu. Ya sudah, kau jadi Tuhan saja. Kau jadi Tuhan saja tuh. Yang jujur aja. Manusia yang menjadikan perkataan Tuhan. Tuhanmu ada berapa, Kingdom? Yang jujur aja. Katakan masalah Tuhan ini. Satu, only one. Siapa yang satu itu? Esa satu. Esa. Yang satu itu siapa? Yesus. Oh, bukan Bapak. Bapak berarti bukan Tuhan. Semua itu ada kejelasannya. Ya. Iya, ditanya sekarang masalah Tuhannya kita, Bang Kindom. Masalah Tuhannya kita, Bang Kindom. Tadi Bapak Kindom mengatakan bahwa Tuhannya itu Yesus, yaitu anak. Nah, berarti Bapak ini bukan Tuhan. Tiga pribadi yang bisa dibedakan, tetapi bisa dipisahkan. Itu dalam pengertian gelar. Hakikatnya itu satu, ya. Hakikatnya itu satu. Makanya kamu nggak Iya, pernah. kalau aku bukan bertanya masalah hakikat di sini, Bang Kindom. Kita bertanya masalah Tuhannya di sini. Nah, Ya sudah, tadi kamu imani aja. hanya Kamu imani satu. aja menurut pemahaman kamu. Ya memang harus kuimani yang tiga itu. Iya, Aku sudah. percaya Maksudnya, tiga Tuhan itu Iya. di situ. Aku pun dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku dibaptis. Ada berapa itu? Ada berapa? Ada berapa? Tiga di situ. Nah, tiga Kingdom, bukan dua. Kingdom yang beleng-beleng apa Raja Padoha ini? Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga Tuhan di situ. Gimana? Makanya aku bilang tiga Tuhan sama dengan pengertiannya tiga gelar. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, saya tanya Anda. Tiga pribadi. Baik. Kalau tiga Tuhan, masing-masing, kalau berdasarkan kehendaknya itu bisa nggak? Ya bisa lah. Kuasa ini semua. Berkuasa Oke, baik. ini. Baik, ketika Bapa menciptakan semesta,
Terus Tuhan anak ini bilang saya nggak mau. Kira-kira tercipta nggak? Yang tiga-tiga ini sang pencipta ini semua. Kalau Namanya Tuhan. kalau Bapa Tuhan ini ketika dia mau menciptakan, terus Tuhan yang satu bilang saya tidak mau. Kira-kira tidak bisa tercipta nggak? Tidak bisa ada perkataan kayak gitu. Harus mau. Namanya sama Tuhan. Lah, Jangan bantah Tuhan. kan Jangan kamu kau bilang, bantah Tuhan. kamu kan Tuhan tak bisa bilang masing-masing. Sebentar. Mas, Kamu ini kan yang dua bilang. orang ini sama-sama sesat dan ini akan nggak siap-siap. Kamu kan Ayam bilang. jadi telur, telur jadi ayam telur, telur ayam. Udah itu. Jangan saling menyesatkan lah, Karyana. Hormati Mungkin aku dong. dulu ya. Ya, nggak Udah apa-apa, bilang silakan. sendiri, Ya, silakan. Kristen itu semua sama. Semua nggak ada yang berbeda. Tapi Bunda Karina bilang dua orang ini sesat. Nih yang benar yang mana? Kata Pak Doha yang sesat. Yang benar yang mana Bunda Karina? Kan gitulah. Karena nggak naik kelas itu aja. Coba Bang Kingdom gimana tuh maksud Bunda Karina? Naik kelas cuma mulai Kingdom. dulu Ya, kalian gitu. Tuhan itu mengerti kalian. Tetap satu. Jadi gini ya. Satu itu. Gini, Esanya itu Esa. sebentar saya bicara. Karina kan bilang Tuhannya 2, Pak Doha bilang Tuhannya 3. Iya, Saya bilang dong Tuhan, satu. saya bilang Tuhan itu hanya 1 saja. Nah, Kalau yang dua sesat itu yang mana? belum sempurna lagi itu nggak sesuai dengan Tritunggal. Kalau tri itu 3 nggak sesuai dengan konsep, masih berakal-akal di situ. Justru 3 yang benar sesuai dengan konsepnya itu Tritunggal. Itu 3 menjadi 1. Itulah konsep. Tidak ada 2 jadi 1. Ya, kamu belajarnya dari mana, Pak Doha? Sekolah Ya, dari teologi Bibel lah, mana? tahu. Iya, sekolah Emangnya nggak ada sekolah di teologi Bibel? mana yang mengajarkan kamu? Pernah kau dibaptis Hah? dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Ya, Kudus? Oke. Di mana Yesus mengajarkan Tuhan itu ada 3? Ya, mestinya pertanyaan itu juga ke Karyana. Memang kau Iya, Ustaz. Ya, Kingdom, mestinya pertanyaan itu juga ke Karyana. Iya, Kenapa kau bilang Tuhanmu 2, Karyana? Kan gitu. Nanti Iya, Karyana mungkin bisa untuk mereka berdua. membantah dengan data. dulu perkataan Ya, Cikin Bab ini. untuk mereka berdua. Di mana pernah? Sebentar. Di mana pernah Sebentar. Tuhan mengatakan dia Tuhan? Kutanya dulu kau Kingdom. Bentar Tidak Raja. ada Ada pertanyaan sebentar Raja. Gantian Raja ya, gantian. Silakan Kingdom. Pertanyaan untuk yang kedua orang ini. Di mana ayatnya yang tertulis di dalam Alkitab Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu 3, Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu ada 2. Di mana ayat tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu ada 3, Tuhan itu ada 2? Di mana ayat? Tidak ada Kamu memang. jawab. Tidak ada. Terus Tidak ada. dari mana kamu bisa bernarasi bahwa Tuhan itu ada 3? Dan ada Perjoha, ada 3 yang bersaksi di surga. Dengan dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, 3 di situ, 3 sosok, bukan 3 pribadi. Oke, 3 pribadi itu 3 hakikatnya mereka sosok, apa? jangan 3 pribadi bilang. Ya, 3 pribadi itu hakikatnya apa? Hakikatnya Mm-mm. satu. Kalau kita bertanya sama hakikat, kau memang Ya, Dengan pertanyaan kau. satu hakikatnya itu apa? Satu hakikatnya itu apa? apa satu hakikatnya? Kuasa. Sudah selesai Bang Arif. Nggak perlu berdiskusi sama orang kayak begini. Loh iya, ini yang benar yang mana? Yang 3 apa yang 2? Kedatanganku di sini justru membantah orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu di Bibel. Di mana? Di mana? Tidak mengerti Di mana dengan tertulis? Sebentar. itu Tritunggal itu. Iya, sebentar. Di mana tertulis? Di mana tertulis bahwa Tuhan itu ada 3, Tuhan itu ada 2? Baik Karina dan Pak Doha, tolong jawab. Di mana tertulis Tuhan itu satu? Kutanya dulu kau. Di mana tertulis Tuhan itu satu? Kalau Karyana ada, kalau ada Karyana bisa menjawabnya Mana? Kingdom. Ada 2 tahta nanti di surga, yaitu tahta anak dan tahta Bapa. Itu kan Karyana ya? Ya, di Wahyu 22 ayat 3. Nih,
kingdom. Begitu banyak di Bible itu dikatakan ini ya. Begitu banyak. Di Yohanes juga dikatakan Yohanes 10:15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, apakah dia memberikan nyawanya, ya kan, kepada domba-dombanya dan dia yang mengenal Bapa yang di surga? Apakah itu oknum yang sama? Berbeda. Nah, kalau berbeda berarti ada dua entitas. Bapa dan aku. Bapa dan anak. Bapa dan anak dan domba. Yaitu domba adalah kingdom dan karyana. Oke. Jangan ke sana, jangan melebar kemana-mana ya. Yohanes 10:15, Ya, berapa entitas di situ? Sebentar, oke. Nih, ya, aku baca ulang. Sama seperti Bapa mengenal aku, 2. Dan aku mengenal Bapa, 2. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku, 3. Berarti Bapa, aku, dan domba. Betul? Oke, sebentar. Yang Tuhan di sini siapa? Sebentar, Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Menurut Kau kamu mengatakan siapa? Yesus Tuhan. Iya. Nah, Bapaknya itu siapa? Dia sendiri. Mencret. Yesus itu siapa? Kamu bilang Yesus Tuhan, aku mengatakan Iya. Yesus Tuhan. Sekarang Yesus Iya. mengatakan Bapakku yang di surga mengenal aku dan aku mengenal Bapakku. Apakah dia itu sendiri mengenal dia sendiri? Itu maksudnya? Jawab. Oke. Yesus itu siapa? Jawab. Oke. Yes, no. Kamu dengar dulu. Yesus itu siapa menurut kamu? Dah, udah berulang kali, 3 kali. Host, gimana ini? Betapa botol ini? Sama-sama kita sepakat. Ada data, Kingdom, kau juga harus pakai data, Kingdom. Oh ini. Jangan kemudian mendikte pertanyaan seperti itu terus. Memang gak ada peningkatan tentang hidup ini. Gak mengerti. Ya, kau jangan di tempat kau. Kau salah juga, Pak Raja. Mosok Tuhan ada 3. Dong kata Yesus itu kan Shema Israel, akan kayak gitu kan? Udah. Baik, mana itu? Sekarang Raja Padoa. Raja Padoa, tolong jawab saya. Raja Padoa, tolong jawab saya ya. Di mana ada dituliskan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan? Di mana pernah Roh Kudus berkata-kata, akulah Tuhan, atau di mana pernah dikatakan, ya Roh Kudus, ampunilah dosa-dosaku. Kita hanya berkata kepada yang punya pribadi. Yang punya pribadi Bapa. Siapa ini yang ngomong ini? Tunggu. Iya. Waktu Tuhan Yesus ke dunia, dia Raja mengatakan apa? Padoa. Tunggu, aku dulu ngomong. Tadi kita baca ulang di Yohanes itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Berarti Bapa, aku dan domba-dombaku. Nah, sekarang Bapa dan aku, yaitu antara Bapa dan anak, yaitu Bapa dan Yesus. Sekarang pertanyaan, di mana di antara ini ada Roh Kudus? Supaya 3 Tuhanmu. Jawab. Menceret juga kan? Gak bisa kalian jawab. Pokoknya kau bilang menceret. Kan ada, sebab ada 3 kesaksian di surga. Di mana di sini ada menyatakan Roh Kudus sebagai pribadi, satu pribadi. Tanpa Roh Kudus tidak ada anak. Gak ada urusannya tanpa. Pribadi Roh Kudus itu mana? Pribadi Roh Kudus Apakah kau mana? tidak percaya sama kau Roh Kudus? Bapak punya Apakah kau pribadi percaya Roh dan Kudus? anak Percaya punya kau? pribadi sendiri. Berbeda Percaya pribadi dulu Bapak, kau. Apakah berbeda kau pribadi tidak anak. percaya Sekarang Roh pribadi Kudus? Roh Kudus mana? Karyana. Tanya Udah mencari kau kingdom, udah selesai kau, udah selesai. Kau itu Udah botol. tidur sana, tidur. Karyana, kau tuh botol kau. Kau nggak tahu apa. Kau yang Memang botol. betul juga ini. Masa kami percaya Roh Kudus kau? Tanpa Roh Kudus tidak ada kau. Kau tuh penyesat, Karyana. Udah, konken aku. Percaya. Konken aku ya. Nih, Memang ngomong ya kau. udah. Kau yang Sekarang, menyesatkan. Malah kau bilang tadi. oke, bikin narasimu, biar ku tantang, bikin narasimu. Hei, kutanya dulu kau. Apakah kau mempercayai Roh Kudus? Kutanya dulu kau. Percaya, tapi bukan Kenapa aku pribadi. kau sebut di situ? Tidak, Tuhan itu tidak Kenapa pribadi, Roh Kudus karena sama kau? Roh Kudus Di mana ada di dalam Roh Kudus Bapa. Roh Kudus ada di dalam Bapa. Iya. Di mana Roh Bukan Kudusmu? pribadi.
Bukan satu pribadi. Udah. Emangnya bukan satu pribadi Roh Kudus dengan Bapa? Dalam satu kesatuan. Nih, Karyana dengan rohnya. Tanya Jadi dua dulu anu. kau, apakah enggak menyatu Roh Kudus sama Bapa? Karena menyatu berarti menyatu dalam satu pribadi, nggak berpisah. Kalau berpisah baru tiga Tuhanmu. Kalau Bapa berpisah dengan rohnya, baru kau tiga Tuhan. Tapi kalau satu menyatu, berarti satu. Itu dua, ada konsepnya di situ, tiri. Kau tiri. Tiri. Konsep siapa itu? Ada tiri. Tiri tunggal. Allah itu Esa. Gak ada Allah Tri. Nah, ini Allah itu Esa katanya. Tiri. Ya. Berapa tiri? 3 kan? Ya, 40 berapa? Mudangnya kau. 40. Tidak ada acara 40. Oh, mate. Oh, sekarang. Mata noi. Sultan noi lagi moto lagi ah. Di mana ada 40 ajaran bujang di Bibel? Mana nanti? Di mana ada tunggal? Di mana? Di mana? 3 jadi 1. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Buka ayatnya. Itu konsepnya. Buka ayatnya berkusembah kau. Kusembah kau. Apakah kau pernah dibaptis kau dalam nama 3 kan? Pak Raja, waktu Allah menciptakan langit. Kau ajari malaikat. Aku Aku malaikat tidak akan cakap kotor samamu. Tidak akan cakap kotor. Pak Raja, Allah yang Esa berdasarkan roh dan firman-Nya, Pak. Memang dongok-dongok nyauten ini. Makanya mutar-mutar kalian semua. Ini si skindom. Dongok. Pesanmu. Dongok kali. Masa satu itu. Doha. Kau aja nggak pernah baca Alkitab. Makanya aku sampai bilang wajib. kalau ada mengatakan Tuhan itu satu, menyesatkan itu. Itulah perkataan iblis. Ya, kayak gini baru buku kayak gini. Nggak tahu kalian ini Baca belajar buku kayak ilmu gini, dari mana? ya. Tuhan tuh ada 3, Nih. Tuhan tuh ada 2. Aduh. Tanya dulu kau kingdom. Kau pun Kacau. betul kali kau. Kalau betul-betul satu Tuhan itu kau bilang Yesus. Apakah Yesus menciptakan langit dan bumi? Tanya dulu kau. Nah, tuh berat Kingdom ini jawabnya. Tanya dulu kau. Apakah betul Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi? Iya betul. Di mana dalilnya? Tunjukkan. Oke. Yohanes 1 ayat 3. Kok Yohanes penciptaan itu di Kejadian Kingdom? Parah kau Kingdom. Yohanes 1 Gimana? ayat Penciptaan 3. langit dan bumi itu di Kejadian. Di Kejadian itu apa ada nama Yesus? Yohanes Kalian 1 semua ayat memang bodoh. 3. Yohanes 1 ayat 3. Itulah- Segala sesuatu itulah dijadikan bodoh-bodoh oleh kalian. Dia. Nah, Kalau ketika di itulah- Kejadian Pak Raja, Kolose 1 ayat 26 kah atau ayat 16 itu? Kolose 1 ayat 26 itu ya, kalau nggak salah itu Nanto Karyana itu. Kita ambil. Ah. Di mana kita bahwa Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi? Nah, kalau nggak Mana? salah ya, ada baca di mana tuh? Kolose 1 ayat 26, kalau nggak salah ya. Atau 25. Parah kalian. Kalian memaksakan. Tapi kalau Bentar aja Pak Dosi, mau dibacakan. selama Lekku. Satu Ya. king. Unang Oh, aku baca dulu Kolose 1 ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turun temurun dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang yang kudusnya. kalau nggak salah Kolose 1 ayat 15 itu ya. 15-16 itu. di mana bahwa Yesus menciptakan langit dan bumi? Di mana? Oh ya, Baca. keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang Dia adalah gambar pertama Elohim. dari segala yang diciptakan. Siapa itu? Yesus. Selamat Apanya dia adalah gambar atas Elohim. kebenaran. Kau raja. Dia adalah gambar. Gambarnya kau bilang tadi. Makanya gini Pak, gambar itu Pak Raja, gambar itu merupakan sifat kealahan ada pada
Yesus Ya, Kristus. Ini kalian tuh gambar, memang dongok tuh kalian. Makanya kamu gak baca sih Pak. Aduh, makanya. ini ya di bawahnya kepada Yesus ya. Ini Yesus. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Bukan Bapa yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, dan singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Amin. dari anak dari Yesus. Untuk Yesus. Terdiam dia. Membangkang lagi. Itu di luar dari Bapa. Oke? Berarti Kita di sini agama-agama yang masih benar. Dongok, dengar dulu. Agama-agama yang lain itu berarti bukan yang menyembah Yesus itu. Berarti yang salah Tuhannya itu. Apa? Yang salah Udah Tuhannya ngomong aja itu. kau nggak jelas. Ngomong aja kau kumur-kumur. Enggak gini Karyana, Anda kan membantah, menolak bahwa kudus itu bagian dari Tuhan. Kau membantahkan Karyana. Bang Arif, Pak Doha ini berhabis minum dia, jadi mendengar dia. Kau berat memastikan itu. Aku Ya, teman-teman di bawah bantu tes layar, ini diskusi sesama Kristen yang katanya dia pada akur tapi ternyata Kristen aja beda apalagi sama Islam. Karyana aja beleng-beleng. dongok-dongok ini beleng-beleng. Apain angkur? Katakan yes kalau yes, no kalau no. Benar kalau benar, tidak kalau tidak. Bukan berarti satu iman harus bela Kalau kau terus. bilang tadi, gini. Kalau satu iman Sampai- bela terus, Hanafi. salah itu namanya doktrin. Kalau yang benar, Kau ya Pak Hanafi. Ntar Ya, Bang Roy. aja. Kalau yang benar ajarannya Yesus sesuai dengan perintah-perintah dengan ajaran-ajaran yang ada tertulis di dalam firman Tuhan itu loh. Di luar Berarti itu Tuhan- ada yang hari berarti Minggu, Tuhan agama ada yang orang bekerja lain, di berarti malam, salah itu itu semua. bukan ajaran Yesus. Iya, berarti- Kingdom makan babi Roy, Pak. Ya Pak, ini. Makanya kita Dongok-dongok. pintar. Dongok-dongok. Kingdom ini makan babi, Raja Padoha makan babi. Dia bukan Advent. Iya. Berarti yang masuk rokok siapa? Karyana. Ya. Sesuai apa yang tertulis Pak Arif. Kan ada Yang yang menulis itu siapa, weh? Yang menulis karena itu gini Pak siapa? Arif. Pak Arif, satu Periksa titik dan segala dua. pegang yang baik dan sesuai dua dengan yang pun tidak tertulis. Dongok-dongok kalian. Yang menulis itu pun manusianya. Perkataan manusia yang dipercaya. Cuma dua ayat langsung naik ke komal. Raja, kau cuma baca dua kalimat di Alkitab langsung kau naik ke komal. Kalau cuma membaca Kau tahu Tritunggal, Tritunggal. anak TK mampunya membaca, tapi menyimpulkan nggak bisa. Langsung memaksa kau. Nah, apa kesimpulanmu? Kesimpulanmu tidak besar. Pak Raja, aku mau nanya, bagaimana cara kau Oke, berdoa? gantian saya tanya satu-satu ya. Ini kan Kristen ada 4 ya. Kristen Bagaimana ada Raja? 4. Boleh nggak saya tanya supaya mengedukasi? Boleh nggak? Ya itu. Bisa-bisa Pak Hanafi, tanya-tanya. Boleh ya. Saya tanya Sama-sama, karena Kristen Raja, itu kan Raja ada ini, 4 Raja. orang nih. Pakar. Saya tanya. Ya, Tat. Ada yang makan babi, ada yang nggak makan. Oke. Gimana ini, Tat? Aduh. Siap. Saya boleh tanya jujur. Bunda Karyana, Apakah terima kau Hositi perkataannya ini? Bunda Karyana, saya tanya gini Bunda Karyana. Tuhan Yesus Perintah utama Yesus menyembah Tuhan itu kepada siapa? Ada nggak perintah di Bible itu untuk menyembah, menuhankan siapa? Menurut Bunda Karyana di Bible? Lama Bunda Karyana belajar Aku jawab. Kristenan. Baik, aku jawab. Tuhan tidak butuh kita sembah. Tuhan tidak pernah mengatakan sembah aku. Tidak pernah mengatakan aku Tuhan. Kita yang butuh Tuhan. Ya, Oke. kita Tuhan tanpa kita pun dia tetap Tuhan. Bukan itu jawabannya, Karyana. Dia menciptakan. Saya ulang. Tuhan Yesus Ya, dalam Bible Bunda Karyana Masih dongoknya ini. ya, memerintahkan untuk bertuhan kepada siapa? Yesus di dalam Katakan dia Tuhan. Bible untuk menuhankan kepada Kalau siapa? ada seperti raja ini, jadi apa aku? Dorot, dorot. Seperti raja ini. Jadi memaki-maki. Dari tadi kau bilang. Iya maksudnya biar ini biar Alkitabi katanya pada Alkitabi katanya. Ini dengan kita orang. 10 membuli aku, membuli. 10 Makanya seperti kau. kau. Aku menginginkan 10 seperti kau membuli aku. Biar aku tok markotop. Paham?
Aku nggak silakan. tega ya, lu. Kadang Kristen sama Kristen berantem, aku nggak tega lu. Masa begini nih, ada Kingdom, Pak Doha, ada Roy, ada Karyana. Katanya kalian Kristen ajaran kasih, kalian sama-sama Kristen aja nggak ada kasih-kasihnya kalian. Gini. Tadi kan dibilangnya bahwa menciptakan langit dan bumi. Udah dipastikan Yesus. Sekarang Tuhan nggak pernah mengatakan bahwa dia Tuhan yang sudah dikasih tahu di situ. Dari mana kau tahu tadi memastikan kalau nggak dikasih tahu? Betul. Padahal di perjanjian lama kan sudah jelas. Karena Tuhan. Karena di perjanjian lama itu sudah jelas, sembahlah aku karena aku maha pencemburu. Kan gitu kan? Aku itu bahwa siapa yang benar menciptakan langit dan bumi, kalian pastikan Yesus. Yang menuliskan itu siapa? Yang menuliskan siapa? Kan manusia. Sembahlah Tuhan Allahmu. Oh, berarti kau lebih percaya pada manusia. Itu butuh disembah. Tidak. Perkataan manusia tadi dalili itu ya kan? Puji Tuhan. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik. Kalau kamu ingin bertaat kepadanya, ikuti perintahnya, jauhkan larangannya. Nah, Pantas lah gitu ya. Berarti pengakuan manusia yang kau bawakan yang tadi itu. Soalnya Karina ini hidup di bawah hukum Taurat. Dia hidup. Dan dia tidak makan babi, Kingdom. Yesus kan juga orang Yahudi. Menurut Taurat yang taat. tidak di bawah hukum Taurat, berarti kau boleh berzina, boleh mencuri, boleh bersaksi dusta. Boleh. Saya tuh hidup di Kenapa bawah kau tidak kasih membunuh? karunia. Kenapa tidak rampok bank Hukum supaya kau Kristus, kaya? hukum kasih karunia. Tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum apa yang kau pakai? Hukum apa yang kau pakai? Hukum pemerintah. Hukum kasih karunia, hukum kasih. Kasih. Tanpa hukum Taurat. Makanya Paulus sudah mengatakan dalam suratnya Ya. Kristus telah mengatakan menebus jangan kita. berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Kita Kau dari langgar hukum semuanya. Taurat. Kau bilang Yesus yang menggantikan. Kau nggak adil kau. Berarti kau harus Kalian kan sama-sama mempersembahkan Kristen darah. lagi berantem. Boleh nggak Islam masuk nih? Kamu harus mempersembahkan korban darah binatang lagi dong. Kan Kristen kan nih lagi pada berantem nih. Boleh nggak Islam masuk nih mau mendamaikan nih? Biarin aja Ustadz biarin aja mereka itu jadi tontonan. Lanjutkan. Islam mau masuk ini, boleh nggak nih biar kalian damai? Kenapa kalian ngaku katanya ajaran kasih kok kalian ribut? Enggak, masalahnya ada yang makan babi. Ada kalau di Komar saya tiap hari tiap hari. Saya spesialis ini. Saya bingung, saya sama Bang Zuma ini pengen dengerin. Saya sama Bang Zuma, saya jujur, saya nih ke Komal ini, Statarip, saya tuh nggak pernah loh. Paling saya nonton di bawah. Dan alhamdulillah, ditaikin, saya minta naik, ditaikin, dan ketemu Bang Zuma. Alhamdulillah bersyukur saya pengen dapat ilmu. Di mana sih Bible yang benar tuh yang masih ada nyangkut-nyangkut benernya di mana gitu loh. Tiba-tiba yang Kristen malah kalian yang ribut, saya harus dengerin kalian ribut itu apa gitu loh. Cari kebenaran bukan mempelintir kan? Cari dong kebenarannya. Nah, masalahnya Bunda Karyana bilang Kingdom sesat, Kingdom bilang Doha sesat, Roy bilang ini yang sesat-sesat nih yang harus sesuai Alkitabiah katanya. Begini Pak Ustadz, Kingdom ini bilang buang hukum Taurat Musa, boleh mencuri. Apa Bang Muhammad tadi bisa membantah itu bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi ini? Terima kalian itu. Ini Pak Doha. Kalau Pak Doha bilang bahwa Yesus, sepakat nggak Hanafi, Bang Muhammad ini, bahwa Yesus pencipta langit bumi? Logikanya, Pak Doha, langit, bumi, manusia, semua ciptaan Tuhan. Betul nggak, Pak Doha? Iya. Nah, kalau memang langit, bumi, manusia ciptaan Tuhan, harusnya yang lebih dulu ada Tuhannya, atau ciptaannya dulu ada? Ya Tuhannya lah. Permasalahannya Yesus datangnya kapan? Baru lahir kapan Yesus? Iya, aku sudah ada sebelum bumi ada katanya Pak Ustadz. Sudah ada sebelum bumi dijadikan. Di mana tuh, di mana? Bantalah dulu dia. Nyala. Mana di mana? Nyala. Ya di mana? Ujungnya kan memutar-mutar dia itu, menyesatkan ini. Siapa yang menyesatkan? Kan saya nanya, ngapain saya nyesatin sesuatu yang udah sesat? Orang saya nanya. Kenapa yang ku bilang ini si Karyana. Oh Karyana. Tuh. Karyana Karyana kau sesat kau Karyana. Tuhannya dua.
Dua Hanya dua. Tuhannya, tapi yang menciptakan langit dan bumi itu Yesus katanya. Pak Muhammad, Pak Hanafi. Ya, Bang Roy, siap Bang Roy. Ada yang mengatakan Tuhannya 3, itu Raja Padosi Tuhannya 3. Iya. Kalau saya masalah bukan Setuju nggak? setuju tidak setuju abangku. Mengutamakan ini nih. Kalau nggak Indra nih. ada, kalau ada yang nggak setuju, si Tuhanku. Saya Bang tidak. Roy, ada Mantap. teman-teman yang nyembah botol kecap, kancing baju jadi Tuhan aja saya nggak ada masalah Bang Roy. Iya Bang Roy. Orang ini melanggar semua dari dalil pun nggak nyambung orang ini konsepnya nggak ada. Jujur. Yang kita tahu kan Tuhan itu satu kan, Pak Ustadz? Bukan Iya, satu. betul. Kalau Yang satu bilang Bang Roy, kalau Tuhannya satu dua, itu berbilang Roy. Bang Roy. Kalau satu itu berbilang berangka bisa dibagi, bisa diper dan dibagi segala macam itu kalau satu. Tapi Oh, ya kalau udah, ngomongnya Tuhan- Esa, Tuhan itu satu-satunya. Esa, kan? Nah, beda tuh. Satu-satunya sang pencipta harus begitu Bang Roy. Ya Iya, Tuhan itu Esa. Kalau Tuhan yang sampai suka satu. Jangan dibilang kalau kita beragama ini Tuhan satu yang dohon. Jadi bukan itu. Tuhan 3 ya. Jadi gini Bang Roy, Pak Doha. Yang beda-beda dan banyak, yang beda-beda dan banyak penjelasan manusia tentang Tuhan. Makanya di Bible Kata banyak orang Buddha Tuhannya siapa, kata Hindu Tuhannya siapa, kata Kristen bahkan macam-macam. Ada yang menuhankan Maria, betul nggak? Ada kan? Di Kristen kan? betul. Ada yang nuhanin anaknya, ada yang nuhanin bapaknya, ada yang nuhanin Roh Kudus dan macam-macam, betul nggak? Betul. Bahkan Islam mengatakan Allah adalah Rabb Tuhan. Yang beda-beda dan banyak adalah penjelasan manusia tentang Tuhan. Dan saya menggunakan akal secara sang pencipta tuh harus satu-satunya dia. Nggak mungkin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak mungkin. Harus satu-satunya.